Kami bersyukur punya Tuhan yang selalu kami bisa harapkan dan andalkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapanku Tuhan, segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Terima kasih. haleluya. Terima kasih. Yesus, Kami bersyukur. Kaulah harapan, Terima kasih. Terima kasih. ya Bapa. Kami memandang wajah-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Penolong yang setia, Allah yang terbaik. Kami bangga menyembah. Kami bangga menyembah. Kami bangga menyembah. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus. Jiwa kami. Haleluya, Radamaya, 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 Radamasi. Haleluya.
Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Ya, puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur kalau Tuhan masih beri kesempatan untuk kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Karena kita tahu firman Tuhan itu akan menguatkan kehidupan rohani kita. Kita percaya pagi hari ini dan diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, untuk pagi hari ini kita ambil dalam firman Tuhan kitab Kolose pasal 2. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7 firman Tuhan berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Kita lihat kalau kita baca firman Tuhan ini sepertinya sebuah pesan yang Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di Efesus. Saudara yang dikasih Tuhan, dan dia mencatat firman Tuhan bukan tanpa alasan. Paulus memiliki alasan sehingga dia menasehati jemaat yang ada di Kolose ini. Saudara yang dikasih Tuhan, alasan yang disampaikan bahwa jemaat yang ada di Kolose itu sedang diperhadapkan dengan ajaran-ajaran yang ada di luar Kristus. Ajaran-ajaran yang membahayakan iman percaya mereka kepada Kristus. Yang sudah terbangun, yang sudah kokoh kepada Kristus. Itulah sebabnya Paulus menasehati supaya iman orang yang percaya kepada Kristus itu tetap ada dalam kehidupan mereka. Itu tetap iman mereka bertumbuh dan tidak tergoncangkan. Inilah pesan yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang di Kolose. Saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini juga Paulus menasihati kita, yang tentunya yang sudah menerima Kristus Tuhan dan yang percaya kepada Kristus untuk tetap hidup di dalam Dia. Pertanyaannya, kenapa Paulus menasihati kita? Sebab ketika kita percaya kepada Tuhan, tentu perjalanan kita bukan seperti perjalanan di jalan tol yang terus mulus. Saudara yang dikasih Tuhan, bukan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kuasa kegelapan atau kuasa iblis, dia mau menghancurkan kita. Dia mau menggeser kita. Dia mau menjauhkan kita dari Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini Paulus menasihati kita untuk kita tetap di dalam Yesus Kristus. Iman kita tetap percaya kepada Tuhan. Pandangan kita tetap kepada Tuhan. Saudara dikasih seperti apa yang dikatakan dalam Kolose pasal 2 ayat 6. Dikatakan di sana, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saudara dikasih Tuhan, jangan pernah bergeser. Jangan pernah berpindah. Jangan pernah goyah imanmu, percaya kita kepada Tuhan. Karena sudah dikatakan kita telah menerima Kristus Yesus. Tetapi tetaplah di dalam Kristus Yesus. Apapun yang terjadi, tetap di dalam Yesus Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat di situ ada dicatat kata tetaplah. Bagi saya dalam pengertian ini dikatakan kata tetap itu artinya tidak bergeser, tidak berpindah, tidak berubah, tetap konsisten, bertahan. Saudara yang dikasih Tuhan, sekalipun dunia menawarkan sesuatu kepada kita, sekalipun dunia mengiming-imingi segala sesuatu kepada kita,
kita harus tetap bertahan. Kita harus tetap konsisten dalam Kristus Yesus. Saudara dikasih Tuhan, kenapa kita bertahan dalam Yesus Kristus? Kenapa kita harus konsisten dalam Yesus Kristus? Karena kita tahu bahwa Yesus adalah penyelamat kita. Yesus adalah yang sanggup melakukan sesuatu kepada kita, memberkati kita. Oleh sebab itu, saudara dikasih Tuhan, jangan mau diombang-ambingkan oleh keadaan dunia. Dunia mau menggeser iman kita. Dunia mau menjauhkan kita dari Tuhan. Dunia mau menghancurkan iman kekristenan kita kepada Tuhan. Menjauhkan kita dari kasih Kristus. Oleh sebab itu, saudara dikasih Tuhan, kita tahu bahwa dunia ini tidak semakin baik. Dunia ini tidak semakin menentu. Itulah sebabnya kita harus bertekun di dalam iman, percaya kepada Kristus, dan tetap tinggal dalam Dia. Tetap konsisten bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 15, ayat 4 dan 7, 4-7 dikatakan di sana, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Dikatakan demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kita tidak tinggal di dalam Yesus. Ayat 5 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6 saudara dikasih Tuhan dikatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Puji nama Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita baca firman Tuhan beberapa ayat ini, ada beberapa kata yang diulang-ulangi. Yohanes pasal 15 ayat 4-7 ada kata yang diulang-ulangi. Kenapa dia sampaikan itu, saudara dikasih Tuhan? Sebab ayat ini sangat penting harus kita perhatikan. Seperti apa dikatakan di dalam ayat 4, tinggallah di dalam aku. Dalam ayat 5 dikatakan juga, barang siapa tinggal di dalam aku. Ayat 7, jika kamu tinggal di dalam aku. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi kalau ada kata-kata yang diulangi dalam firman Tuhan ini sangat penting untuk kita perhatikan. Karena ada sesuatu hal yang Tuhan sampaikan kepada kita. Supaya kita tetap bertahan dalam Dia. Percaya kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan ini melihat bahwa ada banyak yang mau menggeser kita dari kasih Kristus. Seperti yang dikatakan dalam ayat selanjutnya, dikatakan di sana seperti ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan dikatakan ada filsafat-filsafat yang kosong, yang mau menjauhkan kita, menggeser kita dari Tuhan. Itulah sebabnya pagi hari ini, firman Tuhan sampaikan kepada kita, untuk kita tinggal di dalam Kristus. Kalau kita tinggal dalam Kristus, kita akan kuat, kita pasti diberkati oleh Tuhan. Karena dikatakan ketika kita tinggal dalam Yesus Kristus, kita akan berbuah. Puji nama Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Yang kedua, saudara dikasih Tuhan dikatakan di dalam ayat 7 dari Kolose pasal 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Saudara dikasih Tuhan. Dikatakan hendaklah kamu berakar dalam Dia. Saudara dikasih Tuhan, Paulus menyampaikan sebuah contoh kepada jemaat di Kolose dan kepada kita yang percaya pada Kristus, yang percaya kepada Yesus. Dia memberikan contoh seperti kita, seperti pohon yang memiliki akar yang kuat. Kita tahu bahwa pohon itu ketika dia tidak memiliki akar,
dia akan mati. Dia akan kering dan mati, bahkan akan ditebang dan dijadikan menjadi kayu bakar. Saudara dikasih Tuhan. Kalau pohon itu tidak memiliki akar, dia akan gampang untuk roboh. Dia akan gampang untuk hancur, saudara dikasih Tuhan. Itu sebabnya Paulus sampaikan kepada kita seperti pohon yang berakar, yang akarnya menancap di dalam tanah, dan pohon itu pasti menjadi kuat. Karena akar yang kuat, pohon itu akan tumbuh kuat. Badai apapun yang datang untuk menggoncangkan, dia tetap berdiri, dia tetap kuat. Sekalipun ada angin badai yang mau menggoncangkan dia, pohon itu pasti kuat. Dan dia akan bertumbuh. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Berakarlah dalam Tuhan. Niscaya engkau akan bertumbuh dan engkau akan berbuah. Kalau kita berakar, kita bertumbuh, apapun yang kita hadapi, goncangan-goncangan apapun yang ditawarkan oleh dunia kepada kita, kalau kita berakar dalam Yesus Kristus, kita tidak akan pernah bergeser, kita tidak akan pernah goyah, bahkan tidak akan pernah roboh. Kita pasti konsisten bersama-sama dengan Tuhan. Bertahan bersama-sama dengan Tuhan ketika engkau berakar di dalam Yesus Kristus. Kalau kita berakar, sekali lagi saudara dikasih Tuhan, pasti kuat dan tidak gampang tumbang. Karena memiliki akar yang kuat. Pohon itu akan bertahan. Tidak mudah tumbang, dan dia akan tetap berdiri. Saudara dikasih Tuhan. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima Kristus Yesus, pertahankan hidupmu dalam Tuhan. Pertahankan kepercayaan kita kepada Tuhan. Pertahankan kekristenan kita kepada Tuhan. Kalau kita berakar dalam Kristus, kita pasti bertumbuh. Kita pasti kuat. Dan tidak mudah digoncangkan oleh apapun. Oleh angin badai, atau apapun itu. Termasuk angin ajaran-ajaran palsu. Angin filsafat-filsafat kosong. Apapun yang mau menggoncangkan kita. Kalau kita berakar di dalam Yesus Kristus, bertahan dalam Yesus Kristus, niscaya apa yang dikatakan dalam Yohanes tadi dikatakan, kita akan berbuah dan kita akan kuat. Tidak gampang digoncangkan oleh apapun itu. Sebab itu pagi hari ini saudara dikasih Tuhan. Tuhan merindukan setiap kita yang menerima Dia, yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Berakar semakin kuat, bertumbuh semakin dewasa. Di dalam pengikutan kita kepada Tuhan, hidup kita tidak akan mudah digoncangkan. Kita menjadi kuat di tengah-tengah situasi dunia yang tidak menentu ini. Dan apapun yang kita hadapi, termasuk filsafat-filsafat yang kosong tadi, ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran turun-temurun yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita berakar dalam Tuhan, kita pasti kuat. Dan itulah yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Konsisten, kuat di dalam Tuhan. Ketika itu terjadi dalam hidupmu, kita tidak akan pernah tergoncangkan. Saudara dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang dahsyat. Percayalah ketika kita sudah menerima Yesus Kristus, itu semua tidak akan pernah sia-sia. Ada satu ayat yang terakhir dikatakan di sana, di dalam Amsal pasal 12 ayat 3. Amsal 12 ayat 3, mari kita perhatikan apa yang dikatakan di sana.
akar orang benar tidak akan goncang. Haleluya. Sekali lagi dikatakan, akar orang benar tidak akan goncang. Orang benar di pandangan Tuhan. Dan orang benar yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, akarnya pasti kuat dan tidak tergoncangkan oleh apapun itu. Sekalipun ada badai, sekalipun ada angin, atau apapun itu, dia tidak akan pernah tergoncangkan. Tuhan mau hidup kita seperti apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetaplah di dalam Tuhan. Konsisten di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami telah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Apapun yang dipesankan oleh Paulus kepada kami lewat kebenaran firman Tuhan, kami tetap bertahan di dalam Yesus Kristus. Kami tetap kuat apapun yang terjadi, goncangan-goncangan apapun yang menggoncangkan kami tetap kuat di dalam Yesus Kristus. Kami percaya itu Tuhan, sebab Engkau pasti menolong kami. Engkau akan memberikan kemampuan kepada kami untuk kami boleh bertahan. Hidup rohani kami bertahan dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Setiap kami yang mendengar diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini kami boleh memuliakan nama Tuhan. Meninggikan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.